Masih soal patwal, kali ini viral di media sosial potongan video Raffi Ahmad yang sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni terciduk dikawal petugas patwal alias patroli pengawalan. Potongan video tersebut tersebar yang merupakan bagian konten dari diunggah pada channel YouTube Rans Entertainment pada 12 Januari 2025. Dalam konten tersebut, Raffi Ahmad diketahui ingin memamerkan mobil barunya kepada Andre Taulany. Hal tersebut diketahui dari percakapannya yang berlangsung di dalam video selama perjalanan. Apa dasar penunjukan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden? Apakah jabatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang jelas? Bagaimana pemerintah menjamin pejabat negara tidak menyalahgunakan fasilitas untuk kepentingan negara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman dari Hilafah News Channel dimanapun berada. Tetap semangat, tetap waras di tengah informasi yang semakin tidak sehat dan semakin tidak berimbang. Masya Allah. Dan kali ini lagi-lagi nama Raffi Ahmad pun menjadi pusat perhatian setelah viral aksi arogan patwalnya di mobil RI36. Dan kali ini Raffi Ahmad juga menghebohkan dengan patwalnya yang memamerkan mobil barunya senilai ratusan juta ke sesama pekerja artis yaitu Andre Taulany. Menurut catatan Anda, bagaimana terkait fenomena ini, Bung? Ya, yang pertama yang perlu kita simak dan perhatikan terkait dengan kondisi patwal yang sempat ramai ya dengan RI 36 yang pada akhirnya diakui oleh itu adalah kendaraan milik atau plat yang diberikan kepada Raffi Ahmad sebagai utusan khusus staf khusus Presiden, maka kondisi ini tidak menjadi pembelajaran tersendiri bagi Raffi Ahmad ketika sorot kamera sedang menyimak dan memperhatikan sekali gerak-gerik patwalnya gitu. Dan ketika kontennya diunggah kembali terkait dengan case di kasus dia memberikan atau informasi pemberitaan tentang dia menunjukkan mobil mewahnya baru kepada Andre Taulany, ini menunjukkan bahwasanya ada kegamangan dalam bersikap di para pejabat publik kita dan tidak gagap terkait dengan bagaimana dia sebenarnya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara, sehingga banyak yang tidak bisa memisahkan diri antara ini kepentingan negara, kepentingan dia sebagai bertugas, atau dia selaku pribadi. Sehingga hal-hal yang begini pada akhirnya akan menjadi sorotan di tengah publik kita gitu, dan ini akan menjadi semacam perkara kesenjangan sosial yang terjadi antara masyarakat biasa dengan pejabat publik. Dan yang dilakukan oleh Mas Raffi Ahmad tentu ini akan sangat memicu tentang ketidakadilan sosial, ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu, yang sampai saat ini kita sangat menyimak betul ya perkembangan teknologi massa yang teknologi informasi yang berkembang ini membuat apapun yang dilakukan tindak tanduk pejabat publik itu akan diperhatikan oleh masyarakat, termasuk dengan perkara patwal ini sendiri, Mas Andi. Bung Rizky, apa dasar penunjukan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden? Apakah jabatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang jelas? Ya, ini kan sebenarnya hak prerogatif Presiden untuk menunjuk siapapun yang dia menilai layak untuk dijadikan staf khusus di bidang tertentu. Nah, tapi perkaranya gini, ketika seseorang diminta menjadi staf khusus di bidang tertentu, maka dia harusnya mawas diri dan menjaga dirinya gitu. Uh, karena gini ya, apa yang terjadi, masyarakat tuh semakin antipati kepada pejabat publik ketika pejabat publik itu memamerkan hal-hal yang tertentu di tengah kekayaan atau kemewahan tertentu, di tengah kondisi masyarakat yang akhir-akhir ini daya beli masyarakat itu sangat menurun tajam gitu. Sehingga ketika
Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia menunjuk seseorang, kemudian orang itu dia tidak mawas diri atau tidak bersikap toleran terkait dengan kepentingan-kepentingan sosial, maka wajar ada sorotan yang sangat tajam diberikan kepada era hari ini gitu ya. Karena gini, kita ada sekitar 120-an lebih pejabat uh, publik ya, pejabat tinggi, penguasa atau orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Pak Prabowo dan Gibran hari ini yang kemarin dilaporkan LHKPN-nya, apalagi kemarin juga ada kita belum tahu juga rilis resmi dari KPK terkait dengan kekayaan Raffi Ahmad itu sendiri, meskipun ada menteri yang itu tembus rekornya 5,9 5 triliun lebih ya, 5 triliun lebih harta kekayaannya. Uh, Ya, itu menunjukkan bahwasanya kondisi ini tentu akan membuat masyarakat Indonesia akan semakin prihatin dengan kondisi pejabat publik kaya raya, sementara masyarakat itu ya hidup dipaksa hidup dalam kesederhanaan dan berbagai ancaman-ancaman kenaikan barang di berbagai tempat gitu. Ya. Kemudian bagaimana pemerintah menjamin pejabat negara tidak menyalahgunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi? Apakah pengawalan polisi untuk Raffi Ahmad juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Bung? Tahun 2009 maksud kami. Ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ya, LLAJ, dan tentu kita melihat bahwasanya ketika pemerintah mengatakan bahwasanya kebutuhan atau transportasi umum di negeri kita itu sudah nyaman, itu tentu tidak bisa dibuktikan ketika para pejabat publik masih asing menggunakan patroli pengawalan khusus, misalnya patroli khusus atau menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu. Ya, apa yang disampaikan oleh beberapa influencer menyibak dan memperhatikan terkait dengan patwal ini membuat agak risih ya sejumlah pihak gitu. Di tengah pemerintah menyodorkan, ayo kita naik ke fasilitas umum, sementara pejabat publiknya tidak menggunakan itu. Ini tentu sangat mengiris hati kita semua. Dan kalau ditanya apakah ini tentu bertentangan dengan undang-undang, tentu gitu. Karena ini tidak sesuai peruntukannya, sangat tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Ya. Kemudian terakhir menurut Anda, Bung Rizky, bagaimana pandangan Anda terkait kredibilitas pejabat yang berasal dari dunia hiburan? Walaupun lagi-lagi staf khusus adalah prerogatif presiden, dan bagaimana mekanisme evaluasi pejabat negara dalam kasus pelanggaran etik semacam ini, Bung? Ya, kalau kita memperhatikan gitu ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu mendapatkan pejabat publik yang pro kepada kepentingan rakyat itu akan sulit terjadi ketika para influencer, selebgram, selebritis ataupun orang-orang yang ditunjuk dari publik realitasnya dia sebagai public figure, tapi pada akhirnya dia justru membuat stereotip negatif itu sendiri, itu tentu akan membuat jurang yang begitu besar antara penguasa dengan rakyat gitu. Nah, kalau memang kondisi ini tidak mau dilakukan atau tidak terjadi kepada penguasa sekarang, Pak Prabowo dan juga Gibran, maka penunjukan dan sikap kepatuhan yang dilakukan oleh para pejabat terkait dengan undang-undang dan peraturan itu harus diperlihatkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu akan sekarang itu sedang dibanding-bandingkan dengan berbagai negara di mana pejabat publiknya justru tidak mendapatkan fasilitas kemewahan, seperti misalnya di Swedia misalnya, pejabat publik wabil khusus anggota DPR-nya itu tidak mendapatkan keistimewaan kecuali 3 orang, ketua dan wakil ketua DPR-nya sendiri itu baru mendapatkan mobil, sementara utusan-utusan yang lain itu otomatis mereka menggunakan kendaraan umum. Nah, kalau memang pemerintah menyuruhkan kita, rakyat biasa, untuk bisa menggunakan fasilitas umum, kenapa tidak menteri-menteri itu atau staf-staf khusus itu menggunakan kendaraan umum saja gitu, sebagai bentuk apa yang kita lihat mengkondisikan kondisi kita hari ini, agar pemerintah kita, agar rakyat kita itu bisa kembali punya kepercayaan kepada
pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat. Gitu. Memang kalau kita melihat inilah demokrasi kita, inilah Pancasila yang dilahirkan oleh kita gitu. Ketika Pancasila dan demokrasi ini tidak memberikan ketegasan kepada aturan yang ini, maka wajar kalau rakyat semakin tidak percaya dengan kondisi politik dan kekuasaan di hari ini. Jazakallah untuk pemaparannya Bung Rizky. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat juga bagi para pejabat kita agar tidak semena-mena dan tidak memanfaatkan fasilitas yang seharusnya bukan milik dia tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jazakallah sekali lagi Bung Rizky untuk pemaparan. Sama-sama Mas Andi dan teman-teman Khilafah News Channel dimanapun berada. Baik. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.